Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Iman Santo Petrus yang berdasarkan pada Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapakah Presiden Indonesia pertama? Tentu saja jawabannya sangatlah gampang. Bapak Insinyur Soekarno. Siapakah kata orang-orang tentang aku? Demikian Tuhan Yesus kepada para muridnya. Dengan mudah juga mereka memberi jawab. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan salah seorang dari Perjanjian Lama yang bangkit kembali. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Demikian tanya Yesus kepada mereka juga. Agaknya mereka tidak dengan baik mengenali siapa Yesus sesungguhnya. Mereka tidak menjawab selancar tentang apa kata orang tentang Yesus. Dalam kegaulan itu, Petrus memberikan jawaban, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Itulah pernyataan iman Santo Petrus. Iman itu adalah sesuatu yang dianugerahkan dari Allah, sebagaimana ditegaskan oleh Tuhan sendiri. Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Saudara-saudari terkasih, Santo Petrus adalah murid yang paling sering disebut dalam Injil. Ia hadir dalam berbagai peristiwa-peristiwa penting. Dia bersama Yohanes dan Yakobus menyaksikan perubahan wajah Yesus di atas gunung dan pernyataan Allah Bapa tentang Yesus. Yesus disebutkan sebagai anak Allah oleh Bapa dalam awan yang menyelimuti Yesus bersama Musa dan Elia. Petrus juga hadir dalam berbagai peristiwa penting dalam karya pelayanan Tuhan Yesus. Kepada Petrus, Tuhan Yesus berfirman hari ini, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Petrus telah menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dari mulutnya lah Bapa di surga menyatakan siapa Yesus sesungguhnya. Itulah iman gereja. Itulah iman kita. Yesus itu adalah anak Allah, dan kita menerima pernyataan iman itu, dan kita juga percaya kepadanya. Dari Petrus dan para rasul kita menerima warisan iman tentang siapakah Yesus menurut kamu. Gereja Kudus menarik perhatian kita hari ini untuk sering-sering bertanya diri tentang iman kepercayaan kita. Kita jangan tanda landai saja menjadi orang Kristen. Kita harus terus-menerus merefleksikan pengetahuan iman kita tentang Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, ketika seorang guru bertanya kepada muridnya yang kelas 6 sekolah dasar, "Siapakah Yesus bagimu?"
ada berbagai jawaban yang muncul saat itu, mirip dengan apa yang dikatakan para rasul dalam bacaan hari ini. Ada yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah pokok anggur yang benar, Yesus adalah gembala yang baik, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan yang lain lagi berkata, Yesus adalah juru selamat dunia. Untuk anak-anak seusia mereka, jawaban mereka sungguh mengesankan. Karena jawaban brilian itu sudah mereka peroleh dalam rangkaian pelajaran yang mereka terima selama ini. Pertanyaannya, apakah mereka sungguh paham dengan jawaban mereka itu? Sekarang saya balik bertanya kepadamu. Seandainya Anda ditanya, siapakah Yesus bagimu? Apakah jawaban Anda juga akan mirip dengan anak-anak sekolah dasar ini? Tentu saja boleh dan tidak salah kalau jawaban kita sama atau mirip dengan jawaban mereka. Karena mungkin itulah sejauh ini pengetahuan iman kita. Yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya adalah, menurut pengalamanmu bergaul dengan aku sampai hari ini, kamu mengenal aku sebagai siapa? Apakah kamu menganggap aku sebagai seseorang yang sekedar hadir dalam hidupmu? Apakah kamu menganggap aku sebagai seorang yang dimintai tolong kalau kamu sedang butuh? Atau apakah aku adalah orang penting yang selalu kamu butuhkan dalam hidupmu? Refleksi seperti ini akan dapat mengasah, meluruskan, dan memurnikan keimanan kita kepada Yesus yang sudah kita terima sebagai juru selamat kita. Betul? Saudara-saudari terkasih, marilah kita berhenti sejenak, berdiam diri, introspeksi diri untuk merenungkan pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu. Who am I? Siapakah aku ini bagimu? Santo Petrus telah memberikan kesaksian imannya. Itulah juga iman umat perdana. Itulah iman yang dianugerahkan dari Bapa untuk gereja yang kepada Petrus dipercaya untuk memimpin umatnya. Kita memang bisa mengenal siapa Yesus secara pribadi, tetapi gereja sudah menyediakan rahmat iman yang dinyatakan Bapa melalui Santo Petrus. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Iman ini yang penting dan sangat menentukan siapakah kita ini sesungguhnya. Hanya kita yang mengakui Yesus sebagai Anak Allah. Hanya karena pengakuan akan Yesus sebagai Anak Allah, inilah gereja mempertahankan imannya. Para martir bersedia menyerahkan nyawanya untuk memuliakan Yesus, Anak Allah, yang diutus Bapa untuk keselamatan semua umat manusia. Iman akan Yesus sebagai Anak Allah, inilah yang menjadi tanda khusus yang dianugerahkan Allah kepada kita. Kita disebut orang Kristen dan anak-anak Allah karena kita mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan Anak Allah yang hidup. Apakah aku percaya bahwa Yesus Anak Allah? Apakah aku bangga akan imanku ini? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Santo Petrus, kau anugerahi pengetahuan akan siapa Yesus yang telah kau utus. Bantulah kami berpegang teguh
kepada pewartaan iman gereja akan Yesus, Anak Allah yang hidup, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.